Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadan li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku sariapenur rahimakumullah. Materi kita kali ini adalah materi tentang jenis akad riba. Materi ini sangat penting bagi setiap pengusaha dan juga kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh kepada aktivitas riba. Bagaimana hukum riba itu di kalangan para ulama? Sungguhnya seluruh ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram, baik yang diambil sedikit apalagi banyak. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 dan 278 sampai 280. Ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang keharaman riba di dalam Al-Quran. Silahkan untuk merujuk kepada ayat-ayat tersebut. Baik, sahabatku rahimakumullah, kita mulai dulu dengan membahas tentang bagaimana sebenarnya dosa riba itu. Yang paling ringan dari dosa riba adalah seperti seseorang yang mengawini ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ar-riba salasatun wa sab'una baban. Aisaruha mislu ayyankihar rajul ummahu. Riba itu memiliki 73 pintu kata Rasulullah. Yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang yang mengawini ibunya. Tentu saja kita sebagai seorang muslim tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi itulah dosa riba. Seperti orang yang melakukan keharaman mengawini ibu kandungnya sendiri. Kemudian 1 dirham riba itu lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur atau berzina 36 kali. Dirhamun riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu as-saddu min sittatin wa salasina janniyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang padahal dia mengetahui itu adalah riba, as-saddu lebih berat dari 36 kali perbuatan zina. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Nauzubillah. 1 dirham riba. Mari kita lihat bagaimana ilustrasi dosa riba ini berdasarkan hadis tersebut. Ya. Misalnya, seseorang memiliki hutang riba sebesar 100 juta dengan bunga 2% saja per bulan. Maka ribanya adalah 2 juta per bulan. Nah, 1 dirham itu kurang lebih adalah 70.000 rupiah. Nah, berapa besar dosa ribanya? 2 juta dibagi 70.000 itu sama dengan 28,6. Nah, 28,6 ini kita kalikan 36 kali perbuatan zina. Maka hasilnya adalah 130 kali. Jadi orang yang melakukan utang riba sebesar 100 juta dengan bunga 2% per bulan, dosanya lebih berat dari 1030 kali berzina setiap bulan. Kalau itu dilakukan selama 1 tahun, maka silahkan dikalikan saja. Lebih dari 12.000 kali zina dilakukan dalam 1 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, sahabatku rahimakumullah, jangan sampai kita melakukan perbuatan riba ini, karena memang dosanya na'udzubillah sangat besar sekali. Nah, sahabatku rahimakumullah, bagaimana sebenarnya riba itu? Apa sih yang disebut dengan riba itu sehingga dosanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Secara bahasa, riba itu bermakna al-ziyadah. Ya. Sedangkan menurut pengertian syar'i, pengertian riba
itu dapat dipahami berdasarkan dalil-dalil syara' yang menjelaskan keharuman riba. Nah, jenis riba berdasarkan nas-nas syara' yang menjelaskan tentang riba, diperoleh kesimpulan bahwa riba itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah riba nasi'ah, kemudian riba fadl, riba yad, dan riba qard. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang, pinjaman. Tambahan terhadap pinjaman atau utang itu karena adanya penambahan waktu atau tempo pembayaran. Jadi misalnya orang berutang 1 bulan, kemudian jatuh temponya tidak bisa membayar, minta tambahan waktu, kemudian si pemberi utang mengatakan kalau begitu diberikan tambahan 10% atau dikenakan denda. Nah, itu masuk kategori riba nasi'ah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis riwayat Muslim, ar-riba fin nasi'ah. Riba itu dalam nasi'ah. Nasi'ah itu artinya penundaan atau tempo tadi. Ala innamar riba fin nasi'ah. Ingatlah sesungguhnya riba itu ada di dalam nasi'ah, ya, penundaan tadi. Nah, contohnya A meminjamkan uang 100 juta kepada B untuk jangka waktu 1 bulan. Kalau B terlambat mengembalikan, artinya waktu ditambah, maka B harus membayar tambahan juga sebesar 10% dari jumlah pinjamannya. Ini adalah riba nasi'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah riba qard, riba pinjaman atau riba utang. Pengertiannya adalah meminjam uang atau barang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman. Ya, dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, bila ada yang memberikan pinjaman, uang maupun barang, maka janganlah ia menerima hadiah dari yang meminjamkan itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalil lainnya, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Burdah bin Musa. Ia berkata, suatu ketika aku mengunjungi Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang, lalu ia memberikan hadiah kepadamu, baik itu berupa rumput kering, gandum, atau makanan ternak, maka janganlah diterima, sebab pemberian tersebut adalah riba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Itu adalah yang kedua, jenis riba yang kedua, yaitu riba pinjaman. Kemudian selanjutnya jenis riba adalah riba yad. Riba yad disebabkan karena adanya penundaan atau diserahkan tidak secara langsung kontan pada pertukaran barang-barang ribawi. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang ataupun barang itu telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakannya serah terima dari barang-barang tersebut. Nah, ini berlaku kepada barang-barang ribawi. Contohnya, jual beli emas secara kredit. Jual beli emas secara kredit. Ya, emasnya ada, uangnya belakangan. Atau uangnya ada, emasnya belakangan. Kemudian contoh lainnya adalah pertukaran gandum dengan gandum secara tempo. Gandum tidak diserahkan secara tunai ketika dipertukarkan dengan gandum juga. Kemudian pertukaran garam dengan garam secara tempo. Ini semua adalah terkategori ke dalam riba yad. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Az-zahabu bil-zahabi riban illa ha'a wa ha'a wal buru bil bur riba illa ha'a wa ha'a wat tamru bit tamri riba illa ha'a wa ha'a
Wasyairu bisyair riba illa ha'a wa ha'a. Emas dengan emas itu riba kecuali diserahkan secara langsung. Gandum dengan gandum itu riba kecuali diserahkan secara langsung. Kurma dengan kurma itu riba kecuali diserahkan secara langsung. Syair dengan syair itu sejenis gandum, ya, jawawut, itu juga riba kecuali diserahkan secara langsung. Itu yang keempat, itu yang ketiga dari jenis riba. Yang keempat itu adalah riba fadl. Riba fadl adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang sejenis yang ditetapkan oleh syariat. Dalilnya, az-zahabu bil-zahabi wal-fiddah bil-fiddah wal-bur bil-bur wasyair bil-syair wat-tamr bil-tamr wal-milhu bil-milhi mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin fa'idah talafat hadihil asnaf fabi'u kaifa si'tum idza kana yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal, setara. Semisal, setara, kemudian dari tangan ke tangan atau kontan langsung. Maka jika berbeda dari jenis-jenis ini, maka jualah sesuka kalian jika dilakukan secara kontan atau langsung. Nah, inilah jenis-jenis barang yang tidak boleh dipertukarkan kecuali dengan jalan secara langsung atau kontan. Nah, kalau barang-barang ini dipertukarkan sesama jenisnya itu kemudian tidak semisal, tidak setara, itulah yang disebut dengan riba fadl. Ya, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, tapi tidak setara, tidak semisal, maka itulah yang disebut dengan riba fadl. Dari Fudalah qol. Dari Fudalah berkata, saya membeli kalung pada perang Khaybar 12 dinar. Di dalamnya ada emas dan marjan. Setelah aku pisahkan antara emas dan marjan, aku mendapatinya lebih dari 12 dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, janganlah dijual sampai dipisahkan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwasanya pertukaran yang dilakukan tadi ketika Fudalah membeli kalung tadi dengan 12 dinar, sebenarnya dia membeli perhiasan, tapi di dalamnya ada emas. Nah, Rasul melarang, ya, kecuali emasnya itu ditakar, ya. Ternyata emasnya itu lebih dari 12 dinar. Nah, pertukaran ini tidak setara. Ya, 12 dinar ditukar dengan emas yang lebih dari 12 dinar. Nah, karena itu Rasul mengatakan jangan lagi dijual kecuali sudah dipisahkan untuk mengetahui kadar emasnya. Sehingga ketika ditukarkan kembali dengan dinar, ya, maka harus semisal dan setara. Jadi riba fadl ini terjadi pada pertukaran, ya, ataupun jual beli dari 6 jenis barang ribawi jika dilakukan tidak semisal dan juga tidak setara. Semisal dan setara. Emas, perak, gandum, ya, syair, kurma, dan garam. Emas misalnya, emas 24 karat 1 gram, maka ketika dipertukarkan itu juga harus dengan emas 24 karat 1 gram. Tidak boleh kemudian emas 20 karat 1 gram ditukarkan dengan emas 24 karat 1 gram. Itu artinya pertukaran yang tidak
semisal dan tidak setara. Nah, inilah yang disebut dengan riba fadl. Begitu juga dengan pertukaran jenis-jenis barang ribawi yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam fikih terdapat ketentuan dalam pertukaran 6 barang ribawi ini, ya, kalau sama jenisnya maka harus semisal, setakar, dan kontan. Tidak sama jenis maka syaratnya hanya kontan saja, tidak harus semisal dan setakar. Ketentuan ini tidak berlaku di luar 6 jenis barang ribawi yang sudah disebutkan tadi. Ya. Emas dan perak itu sama dengan nukut, ya. Maka emas dan perak itu sama dengan uang yang ada saat ini. Sehingga uang juga termasuk barang ribawi karena ada ilat naqdiyahnya, ilat sebagai mata uang. Nah, sahabatku rahimakumullah, ya, contohnya pertukaran emas, ya. Emas dibeli, ini adalah emas batangan dibeli dengan uang rupiah, ini emas perhiasan dibeli dengan rupiah, tapi secara kredit, maka hukumnya adalah riba, ya, riba yad. Ya. Kemudian contoh lain, emas 22 karat 100 gram dengan emas 22 karat tapi 95 gram dipertukarkan secara tunai, maka ini juga adalah riba, tapi ribanya adalah riba fadl karena tidak setakar, ya, 95 gram dengan 100 gram meskipun dia semisal 22 karat dengan 22 karat tapi tidak setakar. Dan berikutnya contoh dolar dipertukarkan dengan rupiah, ya, secara tidak tunai, maka ini termasuk kategori riba yad, ya, karena tidak tunai. Uang dengan uang itu diharuskan pertukarannya adalah secara langsung tunai, tidak boleh ditunda. Kemudian rupiah 100.000 ditukar dengan rupiah 90.000 secara kontan, ya, maka ini disebut dengan riba fadl, ya, karena meskipun dia semisal, yaitu sama-sama rupiah, akan tetapi dia tidak setakar, ya, tidak sama jumlahnya. Harusnya kalau mau dipertukarkan ditambah lagi 10.000 rupiah, jadi 100.000 pecahan dengan 100.000 satu lembar secara tunai, maka tidak terjadi riba. Tapi kalau 100.000 dipertukarkan dengan 90.000, maka inilah yang disebut dengan riba fadl. Pinjam 90.000, waktunya 1 bulan, dikembalikan 100.000, ini namanya riba qard, ya, riba pinjaman. Ada kelebihan 10.000 dan 10.000-nya itu menjadi riba. Pinjam 100.000, waktu 1 bulan, dikembalikan 100.000, telat 10 hari, bayar 20.000. Ini namanya riba nasi'ah, ya, karena ada tambahan ketika terlambat membayar. Perhiasan baru 22 karat 100 gram dipertukarkan secara tunai dengan perhiasan lama 22 karat 100 gram. Lihat, setara, ya, 100 gram semisal 22 karat dipertukarkan secara tunai tapi ada tambahan 200.000. Ini juga termasuk dalam riba fadl karena ada tambahan. Akhirnya tidak lagi semisal, ya, tidak lagi setara, ya, karena 100 gram di sini, ya, harus ditambahkan dengan 200.000. Akhirnya tidak setara. Padahal riba fadl itu adalah pertukaran yang terjadi karena barang ribawi ini dipertukarkan tidak setara. Nah, sahabatku rahimakumullah, untuk memudahkan saya buatkan skema untuk memahami riba ini. Riba itu bisa terjadi pada jual beli, juga bisa terjadi pada utang piutang.
Yang terjadi pada jual beli itu ada 3 jenis riba. Ada riba fadl, riba iyad, riba nasi'ah. Contohnya pertukaran sejenis 6 barang ribawi yang tidak semisal dan setara. Emas 10 gram ditukar dengan emas 8 gram. Ini riba fadl. Kemudian pertukaran 6 barang ribawi yang dilakukan tidak kontan. Contoh, perak 10 gram ditukar dengan perak 10 gram tapi tidak tunai. Ini riba iyad. Kemudian tambahan atas terlambatnya pembayaran utang. Ini riba nasi'ah. Beli motor dengan cicilan. Kalau terlambat ada tambahan 5%. Ya, ini riba nasi'ah. Pinjam 1 juta. Terlambat bayar tambahan 10%. Ini juga riba nasi'ah. Nah, riba juga bisa terjadi pada utang piutang. Ya. Bisa bentuknya riba nasi'ah. Bisa bentuknya riba qard. Riba pinjaman. Yaitu tambahan atau manfaat atas pokok pinjaman. Ya, atau utang, pinjam beras 10 kilo, kembalikan 11 kilo. Misalnya, pinjam uang 10 juta, kembalikan 11 juta. Ini adalah contoh dari riba qard. Nah, demikianlah sahabatku semua terkait dengan materi kita riba, ya, dan jenis-jenis akad yang terjadi pada riba itu sendiri. Subhanallah, begitu besar dosa riba. Oleh karenanya, Syariahpreneur sahabatku semua, kita harus bisa meninggalkan riba ini dan harus bisa menjauhinya. Jangan sampai kita jatuh dan melakukan dosa yang sangat besar ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.